Oke, assalamualaikum Bu Roro. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu Roro? Alhamdulillah baik Bu. Sekarang kita mau ngobrol tentang apa nih Bu Roro? Tentang kayaknya tentang hasil observasi ya. Gimana kalau misalkan kita hasil observasi yang kemarin yang sudah dilakukan tentang supervisi. Nah itu perbandingannya antara yang kemarin sama nanti yang akan datang itu saya pengen bisa lebih baik lagi gitu dalam proses pembelajarannya. Oke, jadi kita sekarang mau ngobrolin tentang proses pembelajaran yang akan Bu Roro praktikkan itu agar lebih baik lagi tuh ya. Oke, kira-kira kita ngobrol sekitar 15-20 menit ya. Kayaknya Bu. Makasih Bu Roro. Oke, nah proses pembelajaran yang bagian mana yang kira-kira mau Bu Roro kembangkan nih? Kalau saya sih pengennya tuh anak-anak itu pengen lebih antusias aja Bu, lebih aktif lagi. Kemarin mungkin biasanya itu pembelajarannya itu anak-anak memang sudah aktif, tapi kayak saya bagi saya itu saya kurang puas aja gitu. Anak-anak itu sebenarnya kemarin sudah aktif, tapi kayaknya bagi saya kayak kok kayak kurang greget gitu, kayaknya kurang antusias banget gitu. Pengen sekarang tuh pengennya anak-anak tuh lebih aktif lagi, karena kemarin yang saya alami itu saya kayaknya terlalu dominan gitu Bu di pembelajaran. Anak-anak memang sudah aktif, tapi kayaknya saya terlalu banyak dominan gitu, walaupun akhirnya itu pembelajaran anak-anak memang benar-benar aktif, tapi saya rasa ketika saya udah refleksi kok saya kemarin lebih dominan gitu Bu. Nah sekarang itu saya pengen anak-anak itu lebih aktif. Nah dari awal itu sampai akhir anak-anak pengen lebih aktif lagi. Oke, bagus banget ya. Jadi kemarin anak-anak sudah aktif, tapi Bu Roro merasa kemarin Bu Roro masih banyak aktif. Jadi inginnya Bu Roro lebih pasif, lebih memfasilitasi anak-anak yang lebih aktif lagi gitu ya Bu Roro ya. Oke, kira-kira menurut Bu Roro ada cara apa tuh supaya anak-anak bisa aktif? Saya pengennya sih mungkin kayak kalau misalkan model kayaknya bersama ya Bu ya, pengen PBL Bu. Oke, Pakai PBL. Nah anak-anak itu nanti maunya itu saya dikasih ada kayak gambar dulu nih, anak-anak dikasih materi tentang gambar, kemudian nanti ada masalahnya gitu Bu, ini nih tentang gambar apa ini, jadi bisa membedakan metamorfosis itu yang sempurna dengan tidak sempurna, tapi anak itu tetap ada aktifnya gitu Bu. Jadi anak itu nanti bisa, misalkan ada alat peraganya yang per kelompok ini kan memang pembagian kelompok, nanti anak itu kayaknya itu nanti secara bergantian itu bisa maju ke depan gitu Bu. Oh, Nempel-nempel gitu. gitu. Oke, baik. Jadi Bu Roro ingin besok anak-anak ikut langsung mereka yang kerja, Iya. mereka aktif sendiri. Bagus banget Bu Roro. Kira-kira apa lagi yang bisa mendukung supaya anak-anak lebih aktif? Mungkin kayaknya kayak alat peraga kali ya Bu ya, sama mungkin bisa dengan lagu itu sih Bu ya. Kayaknya kemarin ada tapi kurang semangat aja Bu. Tapi ketika di anak-anak itu ada lagunya itu, jadi anak-anak lebih semangat dulu nih dari awalnya gitu. Paling gitu. Oke, keren banget Bu Roro, idenya bagus banget. Selain itu kira-kira apa lagi? Dengan lagu, kemudian dengan media, Sama yang pasti biasanya sih anak-anak lebih antusias, ada reward Bu. Hmm. Rewardnya itu yang paling anak-anak yang tunggu-tunggu tuh. Kemarin juga pengalaman antara misalkan nih anak-anak dikasih hanya poin doang, mungkin emang apa sih namanya, kok ada perbedaan gitu kok kemarin nggak dapet gitu. Saya jadi kayaknya mereka itu jadi berlomba-lomba Bu, pengen dapet yang supaya dapet rewardnya itu, jadi supaya dapat hadiah, jadi mereka itu jadi semangat. Oh ya udah deh, kita harus kompak gitu. Mungkin harus, ya menurut saya sih pengennya ada rewardnya lagi gitu. Oh gitu. Kira-kira mungkin nggak ada kendala yang kira-kira kadang-kadang kan kita melakukan suatu hal ada aja kendalanya. Kira-kira kendala yang akan terjadi apa tuh? Apa ya, biasa kalau kemarin sih mati lampu sih Bu ya. Oke, mati lampu. Pas lagi bikin apa sih namanya, pas lagi kita nampilin PowerPoint kan ya Bu ya, terus tiba-tiba mati lampu. Iya, nah itu kalau kemarin kan mungkin karena saya fokusnya sama apa sih namanya, sama laptop ya Bu. Nah untuk menghindari itu saya pengennya itu juga ada
saya jadi bikin dua Bu, mungkin ada yang dari sini, jadi kalau misalnya ketika nanti ada hambatan pas lagi mati lampu itu, nanti saya bikin ada alat peraganya, jadi ada, oh ya ada cadangannya gitu. Sip, jadinya Bu Roro sudah antisipasi ya. Iya. Kalau nanti mati lampu, Bu Roro punya media yang lain yang siap untuk nangkis, gitu ya. Oke, kira kemudian kekuatan Bu Roro untuk menyediakan alat peraga, apa aja kendalanya tuh, Bu Roro? Kendalanya apa ya? Kayaknya nggak ada deh Bu. Nggak ada, Saya nggak oke ada. ya. Sip. Nah kemarin dari yang Bu Roro alami selama ini, kalau sekarang kan mau diaktifkan kembali ya. Yang kemarin sudah terjadi, kira-kira sudah kalau dibikin skala dari 1 sampai 10 ada di posisi mana tuh? Kayaknya 7 deh. Oh, kemarin 7 ya. Nah kira-kira besok ini bisa sampai berapa? Kayaknya bisa sampai 9 ya. Amin, alhamdulillah. Oke, sip, Bu Roro. Syukur-syukur bisa sampai 10 sih Bu. Iya, sip. Amin, mudah-mudahan bisa sampai 10 ya. Sip, semangat ya. Oke, jadi rencana Bu Roro itu meningkatkan antusiasme anak-anak. Caranya apa tadi Bu Roro? Yang pertama dengan apa sih model pembelajarannya Bu, Model kemudian pas pembelajaran. keaktifan anak, aktif anak sama reward sih yang Iya. pasti. Oke, kira-kira kalau misalnya rewardnya nggak ada, anak-anak tetap bisa antusias nggak? Ya insya Allah bisa. Bisa tetap Allah antusias. Gimana caranya? Ya itu kan poinnya Bu, yang penting kan Oh, poin tuh anak, iya. ya dapat poin. Baik. Karena kan gitu dari poinnya itu mereka kan jadi berlomba-lomba. Oh siapa nih yang terbaik walaupun tidak ada reward. Sebenarnya kalau kesehariannya juga anak-anak itu walaupun nggak ada rewardnya cuma hanya poin, mereka juga antusias, tapi lebih antusias lagi kalau misalkan ada reward. Jadi mereka tuh oh iya yuk kita berlomba-lomba gitu. Jadi oh ada reward ayo kita dapat supaya dapat kita menang kita harus kerjasama gitu. Oke, jadi lebih ke apa? Menikmati kebersamaan mereka ya, berkolaborasi ya, gimana caranya biar timnya Makannya biar timnya the best lah gitu ya, dan tanda the best oleh guru diberikan reward ya. Oke, kira-kira kapan itu mau dilaksanakan? kayaknya insya Allah besok ya Bu ya. Besok sih. Mudah-mudahan Bu Roro bisa melaksanakan semuanya ya, udah nyiapin materi, nyiapin alat peraga. Kalau modelnya itu PBL ya, berarti problemnya sudah disiapkan. Oke, bagus sekali Bu Roro. Nah kira-kira yang bisa bantu Bu Roro untuk nyiapin lumayan banyak kan ya persiapannya, yang bisa bantu Bu Roro itu siapa? Siapa ya Bu? Paling kayaknya Bu Rani, kalau enggak Bu Romlah paling tuh. Biasanya yang buat nyiapin bantu saya untuk untuk yang fokusnya itu. Oke, udah dihubungi belum? Mungkin nanti nih sebentar lagi. Oke, sip. Jadi habis ini disiapkan semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Roro. Alhamdulillah persiapan kita untuk kegiatan besok. Jadi besok ya. Ya, jadi untuk kegiatan besok supervisi dan Bu Roro ingin antusiasme anak-anak, anak lebih hebat lagi, bisa sampai 100, bisa sampai 10 ya. Baik, makasih Bu Roro sudah ngobrol-ngobrol. Dan apa yang Bu Roro rasakan sekarang setelah kita ngobrol ini? Ya lumayan sih Bu, agak lega kali ya. Jadi kayak yang pengen cepet-cepet besok jadi ada penilaian bener nggak ya, nanti saya tuh bisa lebih baik lagi nggak dari yang kemarin setelah di supervisi tuh. Yang kemarin tuh kan kayak gitu, terus sekarang bisa nggak sih nih yang sekarang saya udah kayaknya pengen dapat nilai 100 nih 10 gitu, bener nggak gitu. Jadi sekarang tuh udah kayak mau semangat pengen cepet-cepet besok. Oke, sip. Makasih banyak Bu Roro. Amin. Semoga besok terjadilah apa yang diharapkan. Amin. Semoga Allah mudahkan ya. Makasih Bu Roro ya. Ibu. Oke. Masih semangat kan? Masih. Siapa yang semangat? Aku. Semangat. Hari ini masih semua kan? Masuk.
nyamuk, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kalau misalnya dari nyamuk itu berasal dari mana dulu sih? Kemudian ada dari jenis kemudian dia dari apa sih? Lupa, lalu jadi apa? Dia melewati proses. Nah sekarang hari ini kita akan belajar metamorfosis daur hidup hewan. Kemudian nanti kita bisa memahami apa itu daur hidup hewan, masing-masing hewan. Kemudian nanti kita bisa membedakan apa itu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Masih semangat? Bukannya harus buka, itu harusnya semangat pagi. Bukan kayak di polisi, apalagi nanti mau jadi tentara. Polisi harus buka buka. Nah hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ekosistem ada di tema 5. Dari kemarin kita sudah masuk ke tema 5. Ada ekosistem. Apa sih yang bergerak tadi? Binatang-binatang. Nah, kali ini kita akan belajar ekosistem sub tema 1 tentang komponen ekosistem. Biasanya ekosistem itu terdiri dari makhluk hidup. Ada apa aja ya? Ada apa aja? Terdiri dari hewan-hewan dan juga tumbuhan. Lalu ada benda mati, yaitu ada biotik dan juga abiotik. Kalau biotik contohnya apa sih? Biotik, kalau biotik contohnya apa? Contohnya apa? Kita juga termasuk ya. Kemudian kalau abiotik itu apa? Benda-benda hidup termasuk contohnya apa? Nadanya Heli anjing kecil tahu? Kan gimana sih kalau yang anjing kecil? 1, 2, 3. Nah, sekarang liriknya itu kita ganti dengan kata-kata yang di sini bisa ya. Kemudian ada udah tiba-tiba dia langsung pakai selimut tuh jadi kepompong. Nah, sudah berapa hari kemudian dia keluar jadi apa? Jadi kupu-kupu jadi cantik. Padahal tadinya dari ulat. Ulat itu kan gatal kan, tiba-tiba keluar langsung tiba-tiba dia jadi kupu-kupu. Kemudian kalau misalkan hewan yang tidak melakukan metamorfosis apa sih? Nah, kalau misalkan kenapa dia tidak bermetamorfosis, kenapa? Karena bentuknya saat dia kecil dari lahir sampai dewasa, bentuknya itu akan sama persis, tidak ada yang berbeda. Dia bentuknya sama, hanya yang membedakan apa? Ukuran. Sama kayak kita lahirnya dari bayi, dari yang kecil kan, dari sampai kita digendong-gendong nggak bisa apa-apa, kemudian kita tumbuh berkembang. Nah sama kayak kucingnya yang tadinya nggak bisa apa-apa, dia lahir nggak gitu ya. Kalau misalnya kucing gimana? Tiba-tiba langsung besar. Nah ketika besar, sama kupingnya 2, kemudian hidungnya juga 1, mulutnya 1, tidak berubah. Yang berubah hanya ukuran.
akan metamorfosis sempurna pada katak, dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan instan. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak. Ada katak-katak dari telur, kemudian dia jadi berudu, lalu katak muda atau biasanya dari berudu itu kemudian ada berudu berekor. Berudu berekor baru katak muda, lalu katak dewasa. Pernah lihat katak? Ada yang merah katak nggak? Banyak. Apa merah katak? Kemudian ada yang ketiga, ada yang kupu-kupu. Kupu-kupu mulai dari telur, bulan, kepompong, baru dewasa. Betul tidak? Siapa yang mengerjakan ini nih? Semuanya? Iya. Bener. Oke. Assalamualaikum Bu Roro. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini pelajaran apa tadi? Tadi pelajaran PJOKS Bu. Oke, kita sekarang mau bicara apa nih? Mau bicara tentang hasil supervisi kemarin sih Bu. Tentang pengamatannya selama Ibu menilai proses pembelajaran saya. Oke, ketika saya mensupervisi ya sesuai permintaan Bu Roro ya, jadi saya kemarin itu mensupervisi melihat apa fokus mana yang akan perlu diamati ya. Kasih Bu Roro. Sekarang kita akan bicara tentang hasil supervisi kemarin ya. Oke, kita bicara kira nggak lama nih waktu kita ya, sekitar 10 atau 15 menit ya. Oke, mudah-mudahan menjadi pembicaraan yang bermanfaat ya. Baik. Bu Roro, menurut Bu Roro, menurut pandangan terhadap diri Bu Roro, bagaimana performa kemarin? Menurut saya sih sudah baik ya Bu ya, sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Sebelum saya ketika di supervisi, kemudian saya berkonsultasi dengan Ibu, jadi sekarang sudah lumayan agak lebih baik menurut saya. Alhamdulillah ya. Apa yang membuat Bu Roro menilai seperti itu? Yang sesuai dengan apa yang saya bicarakan dengan Ibu, saya itu mau memperbaiki tentang proses pembelajaran, tentang antusias dan aktivitas siswa di kelas itu. Mereka itu kan sebelumnya saya kan berkonsultasi dengan Ibu, supervisi yang sebelumnya itu kan aktivitas anaknya itu kan lebih dominan saya Bu ya. Kemarin itu ketika di setelah konsultasi, nah terus yang pas ketika proses pembelajaran itu sudah lebih baik, anak itu lebih antusias dan lebih aktif lagi gitu Bu, jadi lebih baik. Jadi sesuai dengan harapan Bu Roro ya.
Oke, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Boleh, silakan. Oke, ya dari yang saya amati kemarin, Bu Roro yang Bu Roro lakukan itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi, sudah sesuai standar, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Oke, gimana? Menurut Bu Roro setuju ya dengan itu ya? Oke, sip, makasih. Nah, selain itu saya juga jadi ada yang sudah sesuai, banyak yang sudah sesuai, bahkan sudah di luar ekspektasi, udah di atas ya. Nah, ada juga yang menurut saya bisa dikembangkan lagi. Misalnya nih pada saat kemarin ketika anak maju ke depan, yang saya amati ya, anak maju ke depan, anak mau sendiri ya, Bu Roro hanya siapa yang mau, Bu Guru sudah menyiapkan karton, kemudian menyiapkan gambar. Siapa yang mau nempel ke depan? Oh, mereka langsung maju ke depan, nempel. Kemudian maju lagi beberapa anak, ada 5 anak ya kalau saya. Iya, ada 5 anak. Kemudian setelah itu saya melihat Bu Roro menjelaskan, menguatkan maksudnya. Anak-anak lebih paham. Nah, mungkin itu bisa kalau tadi Bu Roro sasarannya adalah anak lebih aktif, bisa mungkin ya kalau anak yang aktif, anak yang menjelaskan. Gimana menurut Bu Roro? Ya mungkin seperti Bu ya, kekurangan saya sih kemarin karena mungkin ketika anak itu sudah menempelkan, seharusnya anak itu malah yang menjelaskan. Anak yang maju tadi itu mereka itu menjelaskan apa sih yang tadi ditempel, kemudian mereka itu nulisnya apa gitu. Seharusnya menjelaskan, tapi kemarin malah saya yang menjelaskan. Mungkin memang benar Bu, harusnya anak langsung yang menjelaskan. Jadi setuju itu ya Bu Roro ya. Baik, kira-kira untuk kedepannya yang saya lihat hanya itu aja yang masih bisa dikembangkan. Yang lainnya sudah bagus sekali sesuai dengan harapan. PPT sudah dibuat, videonya bagus sekali, kemudian anak suaranya juga keras sampai ke belakang semua, sehingga ketika video dinyalakan, anak semuanya lihat, terus menikmati banget. Lucu ketika ada yang lucu, gerakan binatangnya dia ketawa gitu ya, terus dia ngikutin sehingga mereka paham sekali tentang daur hidup hewan. Kemudian Bu Roro juga menyanyikan lagu-lagu pakai lagu Heli ya, mereka ikuti. Jadi Bu Roro pandai sekali mengambil kesempatan apa yang kira-kira anak-anak senang lagu apa nih, yang sudah hafal semua nih, tinggal ditambahin syairnya ya. Bagus sekali Bu Roro. Nah, untuk kedepannya apalagi yang mau Bu Roro kembangkan? Mungkin kayaknya karakter anak untuk percaya diri kayak Bu ya. Mungkin itu yang mau saya kembangkan lagi, karena biasanya kayak kemarin ya Bu ya, ketika anak setelah diputarkan video pembelajaran, nah ketika terus kemudian saya tanya apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati. Mungkin beberapa anak itu bisa menyampaikan, tapi ketika saya tanya lagi, Bu, siapa lagi anak-anak yang mau itu yang bisa menjelaskan, tapi anak itu langsung diam gitu. Tapi ya udah, kita bareng-bareng, ayo coba tadi apa yang jelaskan, tapi mereka bisa gitu Bu. Mereka saya ngeliat sih lebih bisa ngejawab dibandingkan mereka yang kalau misalkan coba berani sendiri gitu. Itu kayaknya mungkin ya Bu, karakter anak itu percaya diri, berbicara dulu gitu. Percaya diri ya Bu Roro ya. Apa yang membuat Bu Roro yakin bahwa anak ini ternyata bisa untuk percaya diri? Ya yakin Bu, karena memang biasanya sehari-hari itu dalam pembelajaran atau ketika bermain, ngobrol sama teman-temannya itu suara itu keras gitu Bu, agak kencang gitu kan. Tapi ketika saya tanya atau mengajukan beberapa pertanyaan atau mereka ingin menjelaskan, suaranya itu jadi hilang gitu, kayak nggak kedengeran gitu. Jadi kok kayak kalau misalkan dalam bermain dengan bertemu dengan teman-temannya, ngobrol dengan teman-temannya, malah lebih percaya diri dibandingkan dengan kalau ngobrol di kelas gitu. Ya mungkin itu ya Bu ya. Jadi Bu Roro udah lihat positifnya anak, yakin bahwa sih, anak bisa lebih percaya diri lagi. Kira-kira dengan cara apa tuh? Mungkin dengan cara kayak kemarin kali ya Bu ya, kan kemarin saat pembelajaran itu ketika anak menempelkan
gambar-gambar hewan itu, kemudian menuliskan. Yang langkah pertama harusnya kan kemarin saya lakukan itu bukan saya yang menjelaskan, tapi anak itu seharusnya ketika dia menulisnya atau menempelkannya itu daur hidup hewan, mereka itu harusnya menjelaskan gitu. Nah itu dari belajar apa yang mereka tulis, mereka jelaskan lagi dengan bahasa mereka sendiri gitu. Bagus sekali. Jadi anak menjelaskan ya. Kira-kira apalagi kegiatan yang bisa membuat anak percaya diri? Mungkin kayak ya apa ya, kalau misalkan mereka apa yang mereka baca kali ya Bu ya, misalkan saya meminta anak itu untuk membaca apa yang di buku gitu ya Bu, terus mereka juga harus bisa menjelaskan, coba tadi apa yang kalian baca seperti kemarin saat video. Nah itu mungkin ya Bu ya, kayaknya mungkin seperti itu. Jadi mereka berlatih untuk berbicara dulu, baru setelah itu mereka bisa untuk percaya diri maju ke depan gitu. Jadi lebih percaya diri aja gitu. Kalau dilihat dari 1 sampai 10, posisi percaya diri anak-anak sekarang ini seberapa? Kayaknya di 7,5 ya. Di 7,5. Tapi sudah bagus 7,5 ya. Tapi ya Bu Roro ingin mengembangkan lagi sampai berapa kira-kira? Sampai 100 sih Bu, pengen Sampai 100 ya. Ya. Oke, dengan teknik tadi ya. Ya. Teknik mereka bercerita, kemudian berbicara dalam kelompok. Bagus sekali Bu Roro. Kira-kira ada kendala nggak? Kemungkinan Mungkin yang pemalu doang sih Bu ya. Mungkin karena memang yang dia dari mungkin dari awalnya memang sudah pemalu gitu ya Bu. Jadi ketika anak itu mau maju ya udah, itu kendala saya gimana caranya, mungkin nanti melalui pendekatan dulu apa sih yang membuat dia itu nggak percaya diri ngomong gitu. Walaupun sebenarnya yang tadi anak itu kalau ketika ngobrol atau ngomong dari belakang itu kedengeran kalau ngadu ke saya, atau Bu aku ini gitu, bisa Bu, dia kencang. Nah kita berbicara, saya tanya, baca doang itu, saya sampingnya juga nggak mau gitu. Mungkin itu sih kendalanya, mungkin anak yang pemalu sih, anak yang malu, sama mungkin anak yang ya itu nggak percaya diri duluan sih Bu. Cuma itu kendalanya yang malu doang sih Bu. kendalanya anak yang pemalu ya. Anak yang pemalu. Kira-kira solusinya untuk anak yang pemalu itu gimana? Paling saya itu pendekatan dulu sih Bu, Oke, ngobrol dulu PDKT. face to face gitu. Jadi ngobrol dulu, tapi tanpa kita kan langsung ngejudge gitu anak itu. Pasti semua juga kan ada solusinya Bu ya. Mungkin dipanggil ke kantor dulu, atau nanti di kelas berbicara, ngobrol dulu berdua, gimana sih, apa sih yang membuat kamu percaya ini nggak mau ngobrol gitu kan, kayak gitu kendala-kendala. Iya, sip. Jadi Bu Roro tadi sudah punya poin-poin ya. Pengembangan berikutnya adalah membuat anak lebih percaya diri. Caranya dengan ngobrol dulu untuk anak yang pemalu ya. Baik Bu Roro. Kira-kira ini kapan bisa dilaksanakan? Mungkin sebulan kemudian ya Bu ya, insya Allah. Momennya pada saat yang proses pembelajaran sih Bu, atau setelah pulang pembelajaran, setelah selesai pembelajaran, baru saya ngobrol lagi sama. kemarin di akhir pembelajaran Bu Roro memberikan tugas ya saya. Iya Bu, memberikan tugas proyek. Proyek. Nah anak itu kemarin itu kan mereka hanya proyeknya itu mereka menempelkan ya Bu ya, mereka tugasnya itu hanya menempelkan daur-daur, mengurutkan daur hidup hewan dari masing-masing metamorfosis sempurna, kemudian tidak sempurna, dan juga tidak bermetamorfosis. Nah kemudian saya dengan anak itu kemarin dengan perjanjian membuat mereka itu mengamati daur hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi pasti bermacam-macam ya Bu, nggak satu, kecuali kalau misalnya saya yang si taunya hewan ini, tapi kan takutnya di lingkungan sekitar mereka itu tidak ada, jadi dibebaskan apa saja, yang penting mereka mengamati sampai dia itu agak kelihatan itu beberapa tahapan-tahapannya, misalkan dari menetas, kemudian dia jadi larva atau pupa, kemudian jadi dewasa gitu Bu. Itu kemarin saya berundingkan dengan anak, ngobrol dengan anak, mereka itu perjanjiannya 1 bulan sih Bu. 1 bulan untuk mengamati. Sekarang bulan akhir November, nanti Desember ya. Baik. Kira-kira siapa yang bisa membantu terlaksananya pelaporan proyek ini?
paling saya memantau itu kan pengamatan saya, kemudian dengan ya orang tua murid sih Bu, Oke, itu orang berupa tua video. Hmm. Nah, mereka itu dibagi per kelompok, kemudian nanti memvideokan atau di foto Bu, misalkan fotonya dia ketika hewan itu bertelur nanti difoto, nanti proses-prosesnya juga mereka berupa laporan berapa hari menetasnya, dari telur menetas kemudian menjadi pupa atau larva itu berapa. Nah itu paling sih pasti saya dibantunya dengan orang tua aja Dengan orang tua konsultasinya. ya. Baik, berarti Bu Roro akan menggunakan alat apa untuk berhubungan dengan orang tua? Ya, Berkomunikasi dengan orang tua. komunikasinya paling dengan HP sih Bu, Dengan atau HP, biasanya kadang suka ada korlasnya kan ya, nanti masing-masing, atau bisa jadi yang per kelompok itu kan nanti pasti ada ketuanya ya Bu ya. Nah itu saling berkomunikasi, dia ke saya laporan apa saja sih yang selama ini misalkan 1 minggu atau berapa hari dilaporinnya ke saya gitu. Jadi tiap minggu atau tiap berapa hari mereka itu harus laporan, pasti ada perkembangannya gitu. Oke, sip. Jadi lebih jelas ya kegiatan pengembangan diri berikutnya ya, yang kemarin sudah anak-anak lebih aktif, sekarang fokusnya ke percaya diri. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Roro. Alhamdulillah ya, pembicaraan kita sampai ke titik rencana berikutnya. Gimana Bu Roro bisa simpulkan kegiatan kita hari ini untuk kedepannya bagaimana? Kesimpulan saya sih ya pokoknya yang kemarin itu terima kasih ya Bu, karena kan saya sudah berkonsultasi dengan Ibu, berbicara apa sih kendala saya kemarin ketika proses pembelajaran saat supervisi yang pertama dengan yang sekarang itu kan berbeda jauh. Jadi ketika saya berbicara dengan Ibu, jadi saya bisa membandingkan apa sih yang menjadi kekurangan saya gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya itu sudah benar gitu Bu, tapi ternyata kan apa yang menurut saya baik kan belum tentu orang lain itu baik. Nah ternyata saya banyak kekurangan. Nah setelah berkonsultasi dengan Ibu, saya merasa ternyata banyak kekurangan. Terus ketika disupervisi lagi, jadi saya makin semangat gitu Bu. Ternyata yang kemarin itu masih banyak kekurangan dan saya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi saya juga terima kasih ke Ibu sudah mengamati saya di kelas, supervisi saya di kelas, kemudian bisa mendengarkan apa sih yang menjadi kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Bagus sekali Bu Roro. Jadi saya ini juga sambil belajar ya. Tadi yang menyimpulkan sendiri Bu Roro sudah punya ide baru luar biasa, kemudian punya jalan keluar, kemudian menyampaikan juga kendalanya untuk anak-anak yang pemalu dan sudah punya solusinya. Luar biasa Bu Roro punya ide-ide cemerlang untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga belajar Bu Roro. Jadi sama-sama belajar kita. Yang penting kita tetap berpihak pada murid ya, karena murid itu ketika kita sudah tidak ada, mereka akan melanjutkan perjuangan kita. Harapan kita mereka lebih baik lagi dan menjadi penerus bangsa kita. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah. Makasih banyak Bu Roro. Ya, sama-sama Ibu. Kedepannya kita ngobrol lagi di bulan Desember ya. Insya Allah. Makasih. Ya, sama-sama Ibu.